Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Liri Jawa. Saya ucapkan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Sambil menikmati suasana akhir pekan, saya mengajak sahabat-sahabat Perspektif Isidorus Liri Jawa untuk menyimak satu topik yang menarik yang akan saya sajikan. Mulut sampah birokrat. Ya, saya bacakan dulu sepenggal berita yang saya dapatkan dari beberapa media online. Aliansi NTT Bergerak yang terdiri dari sejumlah organisasi pegiat anti korupsi, yakni Bentara, Benteng Merdeka Nusantara, GERAK, Gerakan Republik Anti Korupsi, Formada NTT, Forum Pemuda Penggerak Perdamaian dan Keadilan NTT, JAPAK Indonesia, Jaringan Advokasi Pembela Aktivis Kriminalisasi Penguasa Indonesia, Perhimpunan Pengacara NTT Jakarta, Amanat Indonesia, Anak Muda Lamholot Indonesia, mendesak Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT, Rambu Keleri Emu, untuk segera memberi klarifikasi resmi terkait pernyataannya melalui rekaman suara yang beredar luas di media sosial bahwa orang-orang Flores di zaman almarhum Frans Leburaya pencuri dan makan ceke sampai muntah. Ya, atas pernyataan sang sekretaris Badan Diklat ini, maka beberapa elemen masyarakat melakukan orasi dan tuntutan agar sang sekretaris segera memberikan klarifikasi. Dari media yang lain juga saya sempat membaca bahwa sang sekretaris sudah memberikan klarifikasi bahwa pernyataan yang beliau sampaikan itu tidak ditujukan untuk publik, tetapi hanya untuk kalangan orang-orang di kantor itu. Tetapi memang apa yang sudah tersampaikan tetap tersampaikan dan sudah menjadi perguncingan publik masyarakat NTT. Tentu di sisi yang lain menimbulkan kegaduhan. Nah, berangkat dari soal ini, sebagai sesama manusia, tentu jika Ibu Rambu Keleri Emu menyampaikan permohonan maaf, pasti akan dimaafkan. Tetapi mesti ada pembelajaran dari peristiwa semacam ini. Maka saya berusaha untuk memberikan apa makna dari peristiwa ini yang mungkin saja bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya kaum birokrat yang duduk di kursi-kursi birokrasi. Yang pertama, bahasa orang Kupang itu bilang begini, mulut jaga badan. Itu benar. Apa yang Anda ucapkan itu mestinya mewakili keseluruhan diri Anda. Ya. Mulut jaga badan. Hati-hati dengan mulut Anda agar badan Anda selamat. Hati-hati dengan ucapan, dengan perkataan Anda agar badan Anda selamat dan tidak menjadi sasaran fitnah, bully, caci maki, omelan, dan seterusnya. Ya. Ibu Rambu Keleri Emu mengatakan, mengeneralisir bahwa di zaman almarhum Pak Frans Leburaya menjadi gubernur, orang Flores itu pencuri, makan ceke sampai muntah. Ini bahasa yang sangat kasar. Walaupun itu memang hanya ditujukan kepada orang-orang sekantor, tetapi tidak etis, tidak pantas ini diucapkan oleh seorang sekretaris, seorang pimpinan di instansi yang bersangkutan. Apakah tidak ada bahasa lain lagi? Apakah tidak ada pernyataan yang lebih santun yang ditujukan kepada pegawai-pegawai di kantor itu? Mulut jaga badan. Dengan menjaga mulut Anda, dengan menjaga pernyataan Anda menjaga badan, Anda menjaga harga diri Anda menjaga martabat
Anda sebagai seorang birokrat. Yang kedua, ini soal etika berkomunikasi. Ya. Eselenoring. Seseorang dipromosikan mendapatkan eselon 3, eselon 2. Itu bukan soal Anda mendapatkan kekuasaan. Bukan soal Anda mendapatkan tambahan penghasilan. Bukan soal Anda mendapatkan penghargaan. Tetapi ini soal bagaimana menjaga marwah. Bagaimana Anda menjaga kehormatan Anda dari cara Anda berkomunikasi. Karena itu, semestinya siapapun ketika eselonnya semakin tinggi, mestinya ia semakin rendah hati, semakin berisi, semakin merunduk, termasuk semakin tahu menghargai orang lain, semakin paham etika berkomunikasi. Ini penting, supaya jangan ketika Anda mendapatkan jabatan, jangan ketika Anda mendapatkan posisi yang bagus, Anda suka-suka berkata atau berbicara suka-suka semaunya Anda. Ini tidak benar. Yang ketiga, bagi kami yang belajar filsafat, saya paham betul dengan pernyataan seorang filsuf bahasa, Ludwig Wittgenstein. Secara tegas ia mengatakan seperti ini. If there is one you cannot speak, you must be silent. If there is one cannot speak, you must be silent. Jika ada yang tidak bisa Anda katakan, sebaiknya Anda diam. Jika ada persoalan yang tidak bisa Anda jelaskan, sebaiknya Anda diam. Jika ada hal-hal yang tidak bisa Anda katakan, sebaiknya Anda diam. Kenapa? Karena diam itu emas, diam itu menyelamatkan Anda. Daripada Anda berkata-kata, Anda berbicara, tetapi itu justru pengkhianatan, justru tidak sesuai data, justru tidak sesuai fakta, justru melukai, justru menyakiti, justru menimbulkan kegaduhan, justru memancing pergolakan di tengah masyarakat. Ini yang tidak benar. Jadi, ketika Anda tidak bisa mengatakan suatu, sebaiknya Anda diam. Yang berikut, ini soal menjaga mulut. Kalau kita bisa menjaga mulut, maka kita bisa menjaga hati. Maka dari mulut kita, siapapun itu, termasuk para birokrat kita, harus mengalirkan energi positif, harus mengalirkan berkat. Mulut itu mesti memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan nilai-nilai yang positif, sehingga bisa menimbulkan energi positif bagi orang lain. Ya. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah keluar dari mulut seorang sekretaris barang diklat itu, ini fakta dan sudah terjadi. Tak perlu berlama-lama kita mengutuki peristiwa ini, tetapi mari kita belajar, mari kita mengambil pembelajaran dari persoalan ini, agar siapapun kita wajib menjaga mulut Anda, wajib menjaga mulut kita, karena apa yang kita katakan itulah diri kita. You are what you say. Apa yang kita bicarakan itu menggambarkan siapa kita. Terima kasih. Selamat berakhir pekan dan Tuhan memberkati.